Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, berjumpa kembali pada pembelajaran akidah akhlak. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang adab sholat dan zikir. Dan Bapak harap ketika kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum lanjut ke pembahasan, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa materi pertemuan sebelumnya itu membahas tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Bapak harap kalian masih ingat ya tentang pembahasan tersebut. Silahkan buka kembali bukunya, review kembali pembahasannya. Sebelum kita memulai pembahasan tentang adab sholat dan zikir, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menghayati adab sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan zikir. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir. Itu dia kompetensi dasarnya. Baik, kita mulai saja ke pembahasan adab sholat dan zikir. Silahkan buka halaman 69. Di halaman 69 ada dua buah gambar. Silahkan kalian amati kedua gambar tersebut. Kalau sudah diamati, silahkan buat pertanyaan sesuai dengan kedua gambar tersebut. Membuat pertanyaannya bisa sesuai contoh ya. Di sini sudah ada pertanyaan tentang dua gambar tersebut. Misalnya menggunakan kata tanya apakah yang sedang dilakukan orang pada gambar di atas. Kemudian bagaimana cara menikmati sholat agar khusyuk? Nah, silahkan kalian buat pertanyaan berkaitan dengan kedua gambar tersebut. Baik, kita mulai pada pembahasan materi yang pertama. Sebelum kita membahas adab sholat dan zikir, kita ulangi ya. Kita ulangi pembahasan pengertian tentang sholat dan zikir. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu sholat, apa itu zikir. Namun sebelum lanjut kita bahas lagi ya pengertian tentang sholat dan zikir. Baik, yang pertama adalah pengertian sholat. Apa itu sholat? Ya, sholat menurut bahasa adalah doa. Asal katanya dari sholatun yang artinya doa. Ya, kemudian apa pengertian sholat menurut istilah? Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Tersusun dari perkataan dan beberapa perbuatan. Yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Itu pengertian sholat. Ya, kemudian kita lanjut ke dalilnya. Dalil tentang sholat di sini ada surat Al-Ankabut ayat 45. Silahkan dibaca ya. Kita lanjut ke pengertian zikir. Lihat halaman 71 ya. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Di sini mengingat siapa? Tentu saja mengingat Allah. Zikir ini biasanya dilakukan setelah selesai sholat. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Jadi, menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya ini bisa dengan membaca tasbih, subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil ini biasanya dibaca setelah selesai sholat gitu ya, yang disebut dengan zikir. Kemudian untuk dalilnya di sini ada surat Al-Ahzab ayat 35 dan Al-Ahzab ayat 41. Nah, itu dia pembahasan pengertian sholat dan zikir. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang adab sholat dan zikir.
Yang pertama adalah adab sholat terlebih dahulu ya. Yang pertama, adab yang pertama adalah khusyuk. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Nah, ini ketika waktu sholat tiba, ketika azan berkumandang, kita harus segera menunaikan sholat. Jadi menjaga waktu, usahakan bagaimana sholat itu di awal waktu. Jangan sampai sholat duhur itu sudah masuk ke waktu sholat asar. Jadi harus diperhatikan ya ini waktu dan batasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Nah, ini sebelum sholat ya. Jadi pastikan dulu tempat sholatnya. Kalau di masjidnya ada sajadah, pastikan dulu sajadahnya itu bersih. Biasanya kan di masjid itu ya suka ada kotoran cicak gitu ya. Kalau tidak dibersihkan, nanti bisa-bisa ketika sholat kotoran cicaknya itu ada di kening kalian ya. Nah, perhatikan itu, jangan sampai kotoran ada di tempat sholat. Kebersihannya bukan hanya kotoran saja ya. Kalau misalnya ada debu, bersihkan dulu ya, sapukan dulu. Yang berikutnya, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kehusuan sholat. Nah, ini ya, jangan sampai di depan kita itu ada gambar atau ada tulisan yang bisa mengganggu kehusuan sholat. Singkirkan itu ya. Atau kalau kalian sholat, hindari menggunakan baju yang ada gambar atau tulisannya di belakangnya. Menghindari agar orang yang di belakang kita itu tidak malah ketika sholatnya tidak malah melihat gambar gitu ya, atau malah membaca tulisan gitu ya. Ketika tulisannya tidak jelas, dia terka-terka, wah ini tulisan apa gitu ya. Nah, itu kan mengganggu gitu ya, mengganggu orang yang sholat. Yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik gitu ya. Saat panggilan sholat telah tiba, nah ya, memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba. Menggunakan pakaian yang rapi, yang santun, yang baik, harum semerbak. Nah, ini memakai wangian, kemudian menutup aurat secara sempurna gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Kemudian yang berikutnya, melakukannya dengan khusyuk. Tadi juga di awal sudah ya, khusyuk kemudian ikhlas. Nah, di sini ada juga ya, dibahas lagi melakukannya dengan khusyuk. Usahakan melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, itu dia beberapa pembahasan tentang adab sholat. Di sumber yang lain, nah di sini juga ada ya adab-adab sholat. Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ya, sama ya seperti bahasan yang tadi yang di buku. Kemudian merapikan tempat sholat dan sujud dan membersihkan dari najis-najis yang ada. Menyingkirkan gambar atau tulisan atau apa saja yang mengganggu kehusuan sholat. Kemudian selanjutnya, memakai pakaian kita yang terbaik. Nah, tadi juga sudah ya. Di sini ada ya dalilnya. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Memakai pakaian yang terbaik. Kemudian menyesal serta bersedih. Nah, ini juga sama ya tadi. Kemudian khusyuk, nah sama ya seperti pembahasan yang tadi. Itu adab sholat ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang adab zikir, di sini Bapak ada video ya yang membahas tentang adab sholat berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki ya yang berjamaah di masjid, bagaimana adab-adabnya kita lihat ya. Oke, adab yang pertama adalah memilih pakaian yang bagus berwudu dari rumah. Tadi juga dibahas ya. Jadi adab sholat itu adalah menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan pakaian yang bagus. Kemudian kalau misalnya kalian hendak berjamaah di masjid, berwudu terlebih dahulu dari
rumah. Itu adab yang pertama ya. Nah, adab yang kedua adalah membaca doa menuju masjid. Nah, yang ketiga, berdoa ketika masuk masjid. Jadi jangan langsung masuk saja. Jangan lupa baca doa sebelum masuk masjid. Yang keempat, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, misalnya ketika kalian atau kita masuk masjid kemudian ada orang yang sedang sholat sunat misalnya, jangan lewat di depannya ya. Hindari lewat di depan orang yang sedang sholat. Itu adab yang keempat ya. Yang kelima, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, jadi ketika sudah masuk masjid jangan langsung duduk. Jadi sholat sunat terlebih dahulu. Kita kenal dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Yang keenam, menjawab panggilan azan. Nah, ini kalau kita misalnya sudah ada di masjid sebelum azan, ketika azan berkumandang, menjawab panggilan azan. Ketika takbir misalnya Allahu Akbar, nah kita menjawab Allahu Akbar juga. Itu adab yang keenam. Nah, adab yang ketujuh, ketika hendak dimulai sholat berjamaah ya, jadi merapikan terlebih dahulu barisan sholat. Jadi barisannya dirapikan terlebih dahulu. Itu yang ketujuh. Nah, ini yang kedelapan adalah jangan mendahului gerakan imam, gitu ya. Jadi jangan mendahului imam. Imam belum ruku, kita sudah ruku. Itu jangan ya, tidak boleh. Jadi jangan mendahului gerakan imam. Nah, itu dia beberapa adab sholat berjamaah di masjid ya. Ada kemiripan. Karena laki-laki memang biasanya ya sholatnya berjamaah ya di masjid. Jadi di sini ada adab-adabnya. Itu dia pembahasan tentang adab sholat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Silahkan cari dari sumber lain. Banyak ya adab-adab sholat. Dari buku, dari internet, silahkan cari. Oke, kita lanjut ke pembahasan adab berzikir. Zikir ini biasanya dilakukan sesudah sholat. Ya. Cara zikir ini bisa dengan membaca tadi ya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu bacaannya ya. Untuk tata cara zikir silahkan ya, cari di buku. Suka ada kan buku tata cara sholat ya, tata cara zikir. Nah, di sana juga ada. Atau silahkan Bapak juga browsing gitu ya, ada banyak tentang tata cara zikir. Doa apa saja yang harus dibaca, kemudian bacaan-bacaan apa saja yang harus dibaca, ada ya di sana. Silahkan cari, karena di sini tidak ada pembahasan tentang tata caranya ya. Yang dibahas hanya adabnya saja, adab berzikir. Oke, yang pertama, adab zikir yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah. Kemudian yang kedua adalah merendahkan suara. Nah, ini ketika berzikir jangan teriak-teriak ya, jangan keras-keras. Rendahkan suaranya. Ya. Itu yang kedua, merendahkan suara. Di sini nah dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain, atau mungkin ada orang yang ketinggalan sholatnya. Nah, supaya orang yang sholat itu tidak terganggu kekhusyuan sholatnya, pelan-pelan, gitu ya. Yang berikutnya, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasul. Jadi zikir yang dicontohkan oleh Rasul itu adalah tadi ya, oleh Bapak disebutkan membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, dan membaca tahlil, gitu ya. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang berikutnya, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat. Jadi berada di tempat yang suci atau ruangan yang suci itu sama seperti adab sholat ya. Jadi perhatikan tempat kita berzikir, perhatikan ruangan kita berzikir. Yang keenam, mewangikan, yang selanjutnya ya, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak
wangi, pakaian yang bersih. Nah, ini seperti adab sholat jadi ya. Gunakan pakaian terbaik, gunakan wangi-wangian. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Jadi boleh di sini memejamkan kedua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Jadi memilih tempat yang agak sunyi ini supaya kita juga tidak terganggu ya. Jadi supaya kita lebih khusyuk dalam berzikir. Nah, itu dia pembahasan tentang adab berzikir. Untuk adab-adab yang lainnya silahkan ya cari di sumber yang lain, banyak. Tidak hanya ini saja. Nah, itu dia pembahasan tentang adab sholat dan azab zikir. Semoga kalian paham ya dengan pembahasan tersebut. Jika ada hal-hal yang kalian kurang pahami atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan ya tanyakan ke Bapak. Bisa menanyakan melalui kolom komentar ya di video ini atau bisa menanyakan langsung ke nomor WhatsApp Bapak ya. Demikian pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas adalah keteladanan Nabi Sulaiman. Silahkan dari sekarang baca materi tentang Nabi Sulaiman. Apa saja keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan atau hal-hal yang kalian tidak mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.